Halo teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan cara terbaik untuk mengisi daya iPhone 17 Anda agar baterainya tahan hingga 5 tahun. Jadi sebenarnya, ini bukanlah proses yang sangat-sangat rumit. Jangan khawatir, Anda hanya perlu mengorbankan daya tahan baterai harian demi daya tahan baterai jangka panjang jika Anda menginginkannya. Jika Anda mengerti maksud saya atau jika tidak, tonton saja video ini. Jadi, aturan emasnya, hal terpenting adalah hindari membiarkan baterai Anda berada di 100% atau 0% dalam waktu lama. Baterai lithium-ion menuap paling cepat saat penuh, kosong, sangat penuh, atau panas. Semua hal di bawah ini adalah tentang menghindari tiga hal tersebut. Maksud saya di bawah ini, maksud saya sekarang apa yang mereka sarankan sekarang? Gunakan pengisian baterai yang dioptimalkan. Buka pengaturan baterai dan gulir ke bawah ke bagian pengisian daya. Dan sekarang di sini, seperti yang bisa saya lihat, kita punya opsi yang disebut pengisian baterai yang dioptimalkan. Dan biarkan opsi ini tepat aktif. Kenapa ini penting? iOS mempelajari rutinitas Anda. Ia akan berhenti mengisi daya di 80% dan menyelesaikannya hingga 100% tepat sebelum Anda membutuhkannya. Dan hal ini saja bisa menambah umur baterai bertahun-tahun, bukan hanya 2, 3, atau 4 tahun. Dan di sini, seperti yang saya lihat, ada sesuatu yang disebut batas pengisian. Dan jika Anda ingin memperpanjang umur baterai Anda lebih jauh lagi, dibandingkan dengan pengisian baterai yang dioptimalkan, Anda harus mengatur batas pengisian di sini ke 80%. Semakin kecil nilainya di sini, semakin baik. Dalam jangka panjang, baterai akan bertahan lebih lama. Jadi, begitulah cara kerjanya di sini. Mana yang lebih baik untuk Anda sekarang, saya tidak bisa memastikan. Itu karena di sini, Anda hanya mengorbankan masa pakai baterai harian Anda, masa pakai baterai jangka panjang, tetapi Anda hanya menggunakan 80% saja. Dan di sini, ketika Anda mengaturnya ke 100, Anda bisa mengaktifkan pengisian baterai yang dioptimalkan, dan di sini Anda tidak mengorbankan apapun. Tapi Anda memang kehilangan 2 tahun masa pakai jika dibandingkan dengan batas pengisian. Selain itu, gunakan pengisian daya dengan kabel. Pengisian daya dengan kabel biasanya lebih baik daripada nirkabel. Pengaturan terbaik untuk penggunaan sehari-hari adalah kabel USB Type-C dan charger 22-30 watt. Dan kenapa? Anda mungkin bertanya, kenapa? Karena pengisian nirkabel memang lebih nyaman. Pengisian dengan kabel menghasilkan panas yang lebih sedikit dibandingkan nirkabel. Maksud saya, pengisian dengan kabel menghasilkan panas yang lebih sedikit daripada nirkabel. Yang lebih cepat memang lebih cepat. Pengisian nirkabel memang lebih cepat dan efisien, dan panas berarti kerusakan baterai seiring waktu. Pengisian nirkabel sebenarnya tidak masalah ya, tapi hanya jika sesekali ponsel tidak menjadi panas dan Anda melepas casing yang tebal. Jangan khawatir, MagSafe tidak akan merusak baterai Anda jika Anda tidak menggunakannya sepanjang waktu. Dan ingatlah bahwa pengisian daya cepat itu aman, tetapi jangan berlebihan. Pengisian daya cepat tidak merusak baterai Anda saat digunakan. Biasanya, praktik terbaik adalah menggunakan pengisian daya cepat saat dibutuhkan, dan pengisian daya normal lebih baik. Sebagai contoh, pengisian daya lambat dan normal adalah kesepakatannya. Ya, kesepakatannya. Sebagai contoh, iPhone akan secara otomatis memperlambat pengisian daya 1 unit di malam hari. Anda tidak perlu mengelola detail kecil. Jadi ya, tentu saja. Dan seperti yang saya katakan dalam aturan emas ini, usahakan mencapai 20 hingga 80% jika memungkinkan. Jangan terlalu obsesif. Tentu saja, jangan jadikan itu sebagai aturan bahwa Anda harus mematuhinya setiap hari. Tapi kebiasaan ideal adalah menggunakan perangkat sekitar 20 hingga 30% dan mencabutnya sekitar 80 atau 90% saat memungkinkan. Dan biarkan mencapai 100 hanya ketika Anda memang perlu, tapi Anda bisa melakukannya. Saya juga kadang-kadang mengisi sampai 100, itu benar-benar tidak masalah. Tidak akan ada yang menjadi lebih buruk karenanya. Tapi ini hanya sesekali saja, Anda tahu. Ini hanya soal baterai, bukan seperti sersan atau hal-hal yang harus selalu diikuti. Satu-satunya musuh nyata di ponsel Anda adalah panas. Panas merusak baterai lebih parah daripada kecepatan pengisian dan hal-hal lainnya, jadi hindari mengisi daya di bawah bantal atau selimut, atau meninggalkan ponsel di dalam mobil yang panas. Bermain game berat apa mengisi daya, dan jika ponsel terasa panas, lepaskan casing dan biarkan dingin sebelum mengisi daya.
Dan sekarang, jangan lakukan. Saya memang punya beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Jangan biarkan baterai habis sampai 0% terlalu sering. Jangan biarkan ponsel di 1% sepanjang hari, setiap hari. Jangan gunakan charger murah tanpa merek. Jangan terlalu memikirkan kesehatan baterai setiap hari. Ini adalah hal yang harus kamu ingat. Jika kamu terlalu khawatir tentang kesehatan baterai, justru bisa jadi efeknya malah memperburuknya. Jadi, jangan terlalu dipikirkan. Ini hanya sebuah ponsel. Dan semakin sebetit kamu memikirkannya, tidurmu akan semakin nyenyak, sungguh. Lalu bagaimana dengan charger-charger ini? Charger-charger ini punya aturan yang sangat ketat. Sangat ketat. Tidak peduli apakah kamu ingin memperpanjang umur baterai atau bahkan memperburuknya. Charger tanpa merek yang murah dan misalnya dibeli di Timo, AliExpress, Action, atau toko lainnya. Bukan hanya buatan Tiongkok aja, tapi juga toko-toko yang pokoknya murah dan satu charger super cepat yang sangat-sangat murah. Itu palsu. Maksud saya, mungkin charger itu bisa mengisi daya hingga 100 hingga 1% ponselmu hanya dalam beberapa detik, karena memang dayanya benar-benar 100 watt. Tapi kamu harus ingat bahwa charger-charger ini tidak memiliki fitur khusus. Fitur keamanan yang misalnya di Uni Eropa, Komisi Eropa mewajibkan charger-charger ini untuk memilikinya. Atau di Amerika Serikat, ada semua norma-norma ini dan sebagainya. Mereka tidak mematuhinya dan bisa saja meledak di tanganmu atau menyebabkan ponselmu rusak. Dan memang begitu. Saya tahu kalau kamu sudah membeli ponsel seharga $1.000. Memang, kadang-kadang tidak ada uang tersisa di kantongmu, dan kamu harus membeli charger apa saja. Ya, saya tahu, dan kamu bisa bertahan selama sebulan ketika ngaji berikutnya datang. Kamu bisa menggunakannya. Tapi ingat, ada resiko bahwa itu bisa meledak di hari pertama, kedua, atau ketiga. Setelah 1 minggu, 2 minggu, bahkan setelah 3 tahun, atau bahkan setelah 10 tahun. Saya tidak bisa memberitahumu, tapi risikonya tetap ada. Dan kamu harus ingat tentang risiko ini. Dan sebenarnya tidak perlu stres soal kesehatan baterai kamu. Itu aja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.